الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan juga lebih dari itu, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, patutlah kita syukuri walau itu sedikit. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang syukur dan dapat mendapatkan nikmat yang ada dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang merasa sudah bekerja keras dan berdoa dengan sungguh-sungguh, akan tetapi keadaan ekonomi masih sulit. Untuk makan sehari saja susah. Jika kita mengalami hal demikian, maka coba kita simak beberapa penjelasan ini. Mungkin rezeki kita terhambat oleh salah satu di antara 4 hal tersebut. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya yang bernama Zadul Ma'ad, ada 4 hal yang menghambat rezeki kita terhambat. Yang pertama adalah tidur pagi. Yang kedua adalah sedikit sholat. Yang ketiga adalah bermalas-malas. Yang keempat adalah sifat khianat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita terhambat, salah satunya adalah, yang pertama adalah tidur di waktu pagi. Mengapa tidur pagi bisa menjadi penghambat datangnya rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim peleton pasukan, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Sakhr sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya yaitu ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dengan banyak hartanya. Sedangkan di antara kita memanfaatkan waktu subuh di pagi hari, satu, malas dengan bangun subuh. Yang kedua, kalau tidak bangun subuh,
bangun paginya jam 6 sampai matahari telah terbit. Yang ketiga, setelah subuh tidak dinuditkan untuk zikir pagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca Al-Qur'an, malah kembali lagi ke tempat tidur. Kalau menunggu pun ba'da salat subuh di masjid sampai matahari meninggi, kira-kira yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Lalu mengerjakan salat isyraq 2 rakaat akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Dan ini bahayanya jika kita meninggalkan yaitu salat subuh, maka akan lepas dari jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, fala yatubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayaqubbahu fi nari jahannam." Yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminannya Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, menghambat rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sedikit salat. Sedikit salat berarti kurang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan dia memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya kehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Kemudian selanjutnya, rezeki kita terhambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga jadi sebab rezeki sulit datang kepada kita. Oleh karenanya, seorang muslim dituntut untuk bekerja dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Tidaklah para hamba yaitu beraktivitas pada pagi hari dalamnya, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Di salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit." Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, rezeki kita terhambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tidak amanah. Tidak amanah ini juga jadi sebab orang sulit untuk percaya kepada kita. Kalau sulit percaya, bagaimana ia sudah mendapatkan pekerjaannya, mendapatkan tanggung jawabannya, sehingga mendapatkan rezeki yang mudah. Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanahnya itu pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya 3 tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanat
maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asul muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita koreksi kita. Manakah yang termasuk menghalang datang rezeki kepada kita? Setelah kita mengetahuinya, maka mari kita untuk memperbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga rezeki kita dibuka selebar-lebarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat tibil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa khusukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yufi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhina qamu bihifdhish syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa inna khairun nasirin waftah lana fa inna khairul fatihin waghfir lana fa inna khairul ghafirin warhamna fa inna khairur rahimin warzuqna fa inna khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa mitna bimauti syuhada wahsurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wadkhilna jannatal anbiya alaihimussalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi